insya Allah saya juga akan beralih ke kelanceng ini, insya Allah. Tapi kalau menurut saya saya sarankan ke budidaya kelanceng saja. Bisa ditaruh di rumah. Kalau misalkan punya lahan yang luas, bisa ditanami kaliandra. Itu menurut saya lebih oke. Selamat pagi rekan-rekan, bertemu kembali dengan saya ya di POM. Aduh, ini di video kali ini saya mau klarifikasi lebah saya ya, sekedar saran dan informasi dari saya. Kalau rekan-rekan ingin sekali membudidayakan lebah madu, khususnya apis sederhana ya, itu harus satu menentukan tempat ya, tempatnya harus banyak vegetasi ya, seperti contoh di daerah pegunungan yang masih banyak sekali pohon-pohon besar ya. Soalnya di daerah saya ini mengandalkan hutan ya, walaupun hutannya hutan mahoni tapi cuma sedikit. Kalau koloni banyak tidak cukup untuk kehidupan sang lebah itu sendiri ya. Karena itu saya membuat video ini dan 100% budidaya lebah saya gagal ya. Karena apa gagalnya? Karena tidak ada makanan. Soalnya lebah itu membutuhkan makanan yang cukup. Di saat musim kemarau, musim penghujan, musim bunga, itu pasti kecukupan dia kalau musim bunga. Nah, soalnya kita itu budidaya lebah itu mengambil dari cadangan makanan si lebah itu sendiri ya. Pas waktu musim bunga dia pasti banyak madu, dan musim hujan juga banyak madu tapi ya kadar airnya banyak. Musim kemarau juga ada madu jika lokasi rekan-rekan itu musim kemarau ada pohon yang berbunga, dan musim hujan juga ada pohon yang berbunga ya kan. Semua lebah saya sudah hilang, maksudnya hilang itu ada yang banyak yang kabur, ada yang di kota itu saya paksa itu menyusut hilang, tinggal ratus satu sama koloni beberapa saja lebahnya itu sayang sekali, terus saya lepas saja. Ketambahan hutan di daerah saya ini, hutan mahoni itu sudah ada penebangan ya dari perhutani, jadinya ya mau nggak mau ya budidaya lebah sudah nggak bisa. Beda dengan pohon kelapa ya, kebun kelapa itu cocok. Kelanceng pun, kalau kelanceng itu di hutan sih sebenarnya masih ya, tapi sayangnya itu dicuri orang. Itu ada 3 kotak kemarin itu saya lihat sudah hilang, dicuri orang ya. Itu padahal dekat ya rumah saya dengan hutan itu. Ya mungkin dia membutuhkan itu ya, kasihan juga sih kok sampai-sampainya itu loh mencuri ya. Ya udah biarkan saja, Allah Maha tahu. Mungkin dia sangat membutuhkan itu ya, jadi dia tidak sempat mencari, ada yang enak diambil gitu aja. Nah ini untuk rekan-rekan semua ya, jangan sekali-sekali budidaya itu lokasi rekan-rekan itu tidak ada pohon yang berbunga ya. Kalau mau uji coba ya nggak apa-apa lah, tapi saran saya cuma 1 kotak saja, nggak apa-apa. Pikirlah, kita bisa menganalisa kok. Kalau misalnya 1 kotak ini di daerah rekan-rekan sini ada madunya, dan kalau misalkan dipanen itu mendapatkan beberapa, itu ya harus dipertimbangkan lagi jika misalkan mau pecah koloni ya kan. Kalau pecah koloni dan menjadikan banyak kotak itu wah, saya jamin 100% jika lokasi tidak mendukung 100% akan gagal ya. Itu menurut saya ya. Berbeda dengan daerah rekan-rekan ya, yang masih pohon kaliandra banyak ya kan, terus pohon-pohon karet, pohon-pohon kakao coklat, ataupun apa namanya kopi. Nah itu yang masih berhektar-hektaran itu oke banget, cocok banget gitu.
apalagi masih ada tawon, kalau namanya itu tawon gong apa tawon apa itu ya sebutannya ada di daerah sini itu. Tawon yang besar-besar itu yang ada di dataran tinggi itu. Nah, itu dia pasti masih banyak sekali madu dan melimpah di sana. Soalnya di nalar secara logika itu lebah yang sebesar itu bisa menghasilkan madu, apalagi sarana yang ukurannya lebih kecil daripada lebah itu sendiri. Lebah apa namanya itu, lebah gong, dorsata apa itu ya kan. Nah, itu. Tapi untuk jangkauan cari makannya juga berbeda ya, mungkin. Oke ya, cukup sekian dulu. Terima kasih untuk rekan-rekan. Silakan yang mau uji coba lah, coba-coba saja, nggak apa-apa. Kalau menurut saya saya sarankan ke budidaya kelanceng saja. Bisa ditaruh di rumah. Kalau misalkan punya lahan yang luas, bisa ditanami kaliandra. Itu menurut saya lebih oke daripada cerana ya. Dan perawatannya pun juga tidak terlalu sulit untuk lebah kelanceng itu ya. Oke, cukup itu ya rekan-rekan. Silakan kalau mau mendukung channel saya ini ya monggo di subscribe, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nantikan informasi selanjutnya ya. Insya Allah saya juga akan beralih ke kelanceng ini, insya Allah. Tapi ya belum ini pekerjaan masih banyak jadi belum sempat. Oke, terima kasih, salam sehat dari saya, Bipom.